Selamat menyaksikan. Halo guys, di sini kami akan membahas pokok pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian filsafat dan ciri-ciri dalam gaya filsafat. Baik, di sini saya sebagai Marieta Firdaulin Semenes Mayuata Putu akan menjelaskan mengenai pengertiannya terlebih dahulu. Etimologis, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofi. Yang philo yang berartinya cinta dan juga sophie yang berartinya kebijaksanaan. Jadi, filsafat adalah cinta kebijaksanaan atau usaha untuk mencari kebenaran secara mendalam akal budi. Oke, jadi filsafat bukan hanya sekedar mencari kebenaran yang salah, melainkan dia mencari kebenaran dengan pertanyaan yang mendasar dan dia merefleksikan yang secara kritis. Baik, di sini ada pengertian filsafat menurut tiga para ahli. Yang pertama, menurut Plato. Menurut Plato, filsafat adalah ilmu yang mencakup seluruh kebenaran. Yang kedua, menurut Aristoteles, yaitu filsafat adalah ilmu yang mencakup seluruh kebenaran termasuk metafisika, logika, etika, dan politik. Yang ketiga, menurut Surya Sumanti, yaitu upaya sistematis, radikal, dan kritis untuk memahami realitis. Baik, pada dasarnya filsafat yaitu berpikir secara sistematis dan juga kritis secara mendalam. Sekarang kami akan melanjutkan ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu terkait aspek sejarah pencarian kebenaran manusia dan ilmu pengetahuan filsafat alam dan mitos. Era filsafat alam di Yunani menandai pergeseran penting dan para filsuf ini mulai mencari penjelasan yang rasional dan logis. Bukan lagi mengandalkan cerita mitos, melainkan mereka mencoba menemukan prinsip dasar yang mendasari realitas melalui observasi dan penalaran. Mitos, dia merupakan suatu cerita-cerita kuno yang menjelaskan fenomena alam, asal-usulnya, atau keyakinan suatu masyarakat. Yang berikut yaitu pencairan kebenaran ini berjalan melalui beberapa tahap. Yang pertama, mitos, yaitu penjelasan awal tentang alam semesta kehidupan, dan juga fenomena sosial. Yang berikutnya ada filsafat, yaitu upaya rasional mencari kebenaran dan juga tidak lagi menerima mitos, tetapi memakai logika dan juga argumentasi. Yang terakhir, pengetahuan, yaitu pencarian kebenaran dengan metode sistematis, observasi, dan juga eksperimen. Oke, baik, saya akan melanjutkan pembahasan kami, yaitu mengenai pengertian filsafat alam menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Thales, di mana ia mengatakan segalanya berasal dari air. Dan yang kedua ahli yaitu Anaximenes yang mengatakan bahwa segalanya berasal dari udara. Yang ketiga, menurut Herakleitos yang mengatakan bahwa segalanya selalu berubah adalah simbol dasarnya. Yang terakhir adalah Demokritos yang mengatakan bahwa dunia tersusun dari atom-atom. Baik, yang berikut saya akan membahas mengenai mitos. Di sini, mitos adalah cara berpikir awal manusia untuk menjelaskan hal-hal yang tidak dimengerti, biasanya lewat kisah dewa dan juga mengenai hal-hal gaib. Yang dimana contohnya seperti jika ada petir, yaitu artinya amarah sang dewa, dan juga musim dianggap sebagai peran dewa kesuburan, yang berartinya mitos berfungsi sebagai penjelasan sederhana sekaligus pedoman hidup, sosial, dan juga moral. Baik, di sini juga mitos ada pada masa metafisika, dan juga di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang empiris, yaitu empiris adalah sesuatu yang harus dilihat secara nyata. Oke, sekarang saya akan menjelaskan apa itu dialektika. Dialektika adalah sesuatu yang didiskusikan dengan menyatakan, di mana Aristoteles pernah mengatakan bahwa ilmu yang menyelidiki sebuah dan prinsip dari segala sesuatu, baik yang tampak maupun tidak tampak.
Baik, di sini juga menurut Immanuel Kant melihat bahwa filsafat sebagai dasar dari segala pengetahuan yang mencakup 4 persoalan besar. Yang pertama yaitu apa yang dapat kita ketahui, yaitu metafisika. Yang kedua adalah apa yang boleh kita kerjakan, yaitu etika. Yang berikutnya yaitu apa yang kita harapkan, yaitu agama. Yang terakhir yaitu apa itu manusia, atau biasanya disebut dengan antropologi. Oke baik, sekarang saya akan menjelaskan pokok pembahasan yang ketiga, itu terkait dari pengertian dari sains dan agama. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu sains. Jadi sains adalah kebenaran yang dihasilkan dari data atau eksperimen atau teori evolusi yang dianggap sebagai suatu kebenaran. Dan sains juga sebagai metode mencari kebenaran pengamatan. Contohnya itu teori gravitasi yang ditemukan oleh Newton. Nah, di sini saya akan menjelaskan lagi mengenai agama. Di sini, agama adalah suatu kebenaran yang tidak dapat dibuktikan oleh eksperimen, dan juga agama selalu berkaitan dengan hubungan yang spiritual dan juga landasan moral. Dan agama mengajarkan kita bagaimana tujuan kita hidup dan juga bagaimana kita ada di dunia ini. Pada pokok pembahasan yang berikut ini mengenai konteks filosofi dan biografi Kant. Di sini Immanuel Kant adalah filsuf besar yang berasal dari Jerman pada masa pencairannya, yaitu 1724 sampai 1804. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai latar belakangnya. Di sini munculnya kritisme sebagai upaya sintesis dan koreksi terhadap dua aliran besar filsafat modern yang saling bertentangan. Yang pertama yaitu rasionalisme, yaitu pengetahuan utama dari akal atau a priori sebelum pengalaman. Yang berikutnya adalah empirisme, yaitu pengetahuan bersumber utama dari pengalaman dan juga cenderung pada keraguan. Baik, yang berikut ini saya akan menjelaskan mengenai istilah kritisme. Secara harfiah berarti pemisahan atau penyelidikan. Dalam konteks Kant, kritisme atau filsafat kritis adalah proyek utama untuk menyelidiki kemampuan dan batas-batas rasio atau juga akal, yang dimana manusia sebagai struktur pengetahuan sebelum memulai penyelidikan lebih lanjut. Oke baik, sekarang saya akan menjelaskan penjelasan yang kedua, yaitu terkait revolusi Kopernikan, yang dimana Kant dalam epistemologi dia membalikkan pandangan tradisional, di mana bukan pikiran yang harus menyesuaikan diri dengan objek, tetapi objeklah yang harus menyesuaikan diri dengan struktur pikiran manusia agar dapat dikenal. Yang kedua, pengetahuan adalah hasil dari perpaduan antara yang pertama materi atau isi, yang berarti datang dari pengalaman. Yang kedua, forma atau bentuk, yang dimana datang dari struktur bawaan akal. Yang keempat, pengenalan transendental. 3 tahapan atau kemampuan estetika transendental, yaitu yang pertama materi, yang dimana kesan-kesan indrawi. Yang kedua, forma atau a priori bawaan, yang dimana ruang dan waktu keduanya bukanlah objek empiris, melainkan bentuk-bentuk intuisi murni yang kita miliki untuk mengkoordinasikan murni setiap pengalaman indrawi. Yang ketiga, hasil, di mana fenomena sebagai objek indrawi bagi kita yang tampak seperti perasaan sedih, bahagia, suka, dan sebenarnya itu adalah suatu fenomena. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fenomena dan juga anomena. Di sini, fenomena adalah segala sesuatu yang kita kenal di dunia sebagai gejala atau penampakan, dan juga objek sebagaimana yang kita kenal melalui bentuk a priori akal kita atau ruang dan waktu. Ini adalah batasan pengalaman manusia. Yang berikut adalah nomena, yaitu benda dalam dirinya sendiri
atau realitas terlepas dari dalam penerapan indera dan struktur akal kita, atau juga nomena tidak dapat diketahui namun harus diandalkan kebenarannya sebagai sumber materi pengalaman. Baik, yang berikut ini saya akan menjelaskan mengenai ontologi. Yang pertama, ontologi adalah filsafat yang membahas mengenai keberadaan yang ada. Contohnya, dalam ilmu pengetahuan, ontologi membahas apa objek yang dikaji. Misalnya, apakah pemikiran adalah objek fisika atau non-fisika. Yang berikut adalah epistemologi. Epistemologi adalah cabang filsafat yang membahas mengenai pengetahuan atau cara kita mengetahui sesuatu. Contohnya, apakah pengetahuan berasal dari pengalaman atau empirisme, dan juga apakah akal budi, yaitu rasionalisme. Yang berikutnya ada aksiologi, di mana aksiologi ini membahas mengenai nilai atau kegunaan. Contohnya yaitu apakah teknologi harus digunakan kemakmuran atau disalahgunakan. Oke, terakhir kami akan menjelaskan materi yang terakhir yaitu terkait dengan subjektivisme dan objektivisme. Jadi, subjektivisme dan objektivisme ini mengenai sifat pengetahuan dan realitas, yaitu perbedaan utamanya itu terletak pada sumber kebenaran dan peran individu dalam memahami realitas. Yang pertama, subjektivisme adalah pandangan yang menekankan peran pengalaman dalam memahami realitas. Yang kedua, subjektivisme, yaitu pandangan yang menekankan pada kebenaran realitas objektif yang independen dari pikiran atau perasaan manusia. Oke guys, jadi sekian hasil dari pembahasan kami hari ini. So, jika teman-teman ingin menonton selengkapnya, jadi nonton saja link di bawah ini. See you!